Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat pembelajar yang berbahagia. Kembali lagi kita berjumpa dengan saya Dadang Wahyudin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video pembelajaran masih berkaitan dengan pelajaran matematika ya. Kali ini kita akan bahas tentang yaitu bagaimana cara menentukan luas pada bangun kerucutnya. Bagaimana sih cara menentukan luas permukaan bangun kerucut? Nah, untuk lebih jelasnya kita dengarkan video pembelajaran ini sampai tuntas ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Tapi sebelumnya saya ingatkan kepada para sahabat pembelajar, bagi yang belum subscribe di channel ini, silakan subscribe terlebih dahulu ya. Kemudian jangan lupa ya, klik tanda loncengnya agar para sahabat pembelajar mendapatkan notifikasi bila ada video pembelajaran terbaru. Mari kita mulai. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita mulai kegiatan pembelajaran pada hari ini. Kita akan bahas tentang bagaimana cara menentukan luas permukaan pada bangun kerucut ya. Ini ada sebuah kerucut yang alasnya berbentuk lingkaran. Kemudian kita ingat rumus luas permukaan kerucut itu luas sama dengan luas alas ditambah luas selimut. Di sini ada luas alas, alasnya kan berbentuk lingkaran ya. Maka rumus ini kalau dijelaskan secara rinci, luas alas itu sama dengan pi r kuadrat. Ini merupakan rumus luas lingkaran ya. Kemudian ditambah luas selimut itu pi dikali r dikali s. Untuk mengenai pi ini, nilai pi ini nanti bisa 3,14 atau 22/7 ya. Kemudian ini s adalah merupakan garis pelukis pada kerucut ya. Nah, sekarang kita lihat rumus luas ini bisa berubah yang lebih singkat, yaitu pi dikali r dikali r ditambah s. Jadi para sahabat bisa menggunakan rumus luas permukaan kerucut dengan yang pertama ini, boleh juga dengan yang kedua ini. Kedua-duanya bisa kita gunakan dan hasilnya sama ya. Sekali lagi ditegaskan, S adalah garis pelukis. Di mana posisi garis pelukis? Ini adalah garis pelukis pada bangun kerucut. Kemudian ini adalah merupakan jari-jari pada bangun kerucut, dan ini adalah tinggi pada bangun kerucut. Ini tinggi bangun kerucut ya. Kita lanjutkan. Nah, untuk lebih memperjelasnya bagaimana cara menentukan luas permukaan kerucut, kita akan selesaikan sebuah soal. Sebuah bangun kerucut itu memiliki jari-jari 7 cm. Nah, kita lihat di sini ada sebuah kerucut. Kemudian sesuai dengan keterangan jari-jarinya itu 7 cm. Sini panjang jari-jarinya 7 cm. Kita ingat bahwa jari-jari itu adalah setengah dari diameter lingkaran. Setengah dari garis tengah lingkaran ini ya. Kemudian dan tinggi kerucutnya itu 24 cm. Ini di sini tingginya 24 cm. Tingginya 24 cm, jari-jarinya 7 cm. Ada pertanyaan, berapakah panjang garis pelukis kerucutnya? Nah, ini ditanyakan panjang garis pelukisnya berapa di sini, dari titik puncak kerucut sampai di sini. Berapa panjang garis ini, garis pelukis? Kemudian ada pertanyaan yang kedua, berapakah luas permukaan kerucutnya? Berapakah luas permukaan kerucutnya? Ya, di sini ada dua pertanyaan. Mari kita jawab satu persatu ya. Kita jawab dulu pertanyaan yang pertama, yaitu berapakah panjang garis pelukis kerucutnya. Nah, sekarang kita lihat dulu keterangan. Tadi jari-jari kerucutnya 7 cm ya. Kemudian tinggi kerucutnya 24 cm.
Nah, untuk menjawab berapa panjang garis pelukisnya dari titik puncak kerucut sampai titik ini ya, kita lihat dulu beberapa keterangan yang ada pada gambar ini. Jari-jarinya 7 cm dan tinggi kerucutnya 24 cm sesuai dengan apa yang ada di gambar ya. Kemudian di sini S garis pelukis ditanyakan berapa panjangnya. Untuk menjawab berapa panjang garis pelukis kerucut, kita menggunakan teorema Pythagoras. Nah, di sini S ditanyakan atau garis pelukis ditanyakan. Kalau di dalam teorema Pythagoras itu adalah mencari sisi miring. Sisi miring di sini adalah hasil penjumlahan dua sisi pada bangun segitiga. Ini kan segitiga ya, atau akar kuadrat dari jumlah dua kuadrat sisi pada bangun segitiga. Di sini kalau jari-jari dengan tinggi prisma dihubungkan dengan garis pelukis akan membentuk segitiga siku-siku ya. Berarti sama juga kita mencari sisi miring pada segitiga siku-siku. Jadi untuk mencari garis pelukis kita gunakan rumus teorema Pythagoras. Garis pelukis sama dengan akar kuadrat dari jumlah kuadrat jari-jari kuadrat ditambah tinggi kuadrat pada tinggi prismanya ya, kita kuadratkan. Kita masukkan datanya. Garis pelukis sama dengan akar kuadrat jari-jarinya 7, maka 7 kuadrat ditambah dengan tinggi kerucutnya 24 ini ya. Nah, di sini 24 kuadrat. Kita lanjutkan hitungannya. 7 kuadrat itu sama dengan 49. Kemudian 24 kuadrat sama dengan 576. Jadi di sini akar kuadrat 49 ditambah 576 sama dengan 600, akar kuadrat 625. Akar kuadrat dari 625 itu kita hasilnya adalah berapa ya? 25 cm. Jadi ini adalah merupakan panjang garis pelukis ya. Jadi untuk mencari garis pelukis dengan cara kita gunakan teorema Pythagoras, yang penting kita sudah ketahui berapa jari-jarinya dan tinggi kerucutnya itu berapa. Baik, kita lanjutkan. Pertanyaan kedua itu berapakah luas permukaan kerucutnya? Nah, di sini ya. Sesuai dengan judulnya kita tanyakan dulu. Berapakah luas permukaan kerucutnya? Kita ingat kerucut tadi jari-jarinya 7 cm, kemudian tingginya 24 cm dan garis pelukisnya tadi sudah diketahui 25 cm. Hasil hitungan dengan menggunakan teorema Pythagoras. Diketahui jari-jari 7 cm dan tinggi kerucutnya 24 cm. Kemudian garis pelukisnya adalah 25 cm. Nah, rumus luas permukaan kerucut kita ingat dari pelajaran di awal ya, sama dengan luas alas ditambah luas selimut. Kemudian luas alasnya kita rubah jadi PR kuadrat karena alasnya berbentuk lingkaran. Kemudian luas selimutnya adalah Pi dikali R dikali X. Kemudian dipersingkat rumus ini menjadi Pi dikali R dikali hasil jari-jari ditambah garis pelukisnya. Nah, kita lihat untuk nilai Pi itu bisa kita gunakan 3,14 atau 22/7. Bergantung kepada jari-jarinya ya. Kalau jari-jarinya kelipatan 7, sebaiknya untuk mempermudah penghitungan kita gunakan Pi-nya itu 22/7. Adapun kalau jari-jarinya bukan kelipatan 7, misalkan 3, 5, 4, 6 dan seterusnya, itu kita bisa gunakan nilai Pi-nya itu 3,14. Nah, karena di sini jari-jarinya 7 cm, kita gunakan Pi-nya itu 22/7. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya untuk menyelesaikan ini, kita selesaikan 7 dibagi 7. Ini hasilnya 1 ya, berarti tinggal
22 dikali 1 dikali hasil 7 ditambah 25. 22 kali 1 hasilnya adalah 22. Kemudian 7 ditambah 25 hasilnya 32. Jadi luasnya sama dengan 22 dikali 32 sama dengan 704 cm persegi. Ya, saya kira sangat jelas sekali ya. Di sini beberapa penjelasan tentang tadi bagaimana cara menentukan panjang garis pelukis dengan teorema Pythagoras. Kemudian yang terakhir kita bahas bagaimana cara menentukan luas permukaan kerucutnya. Sampai selesai. Saya kira mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.